Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Gong si facai, sinyen kuaila. Udah bener belum nih nyebutnya? Sinyen kuaila. Artinya apa sih, Mercy? Betul sekali. Artinya selamat tahun baru Imlek. Iya, kita mau menyapa seluruh masyarakat. Selamat pagi, selamat tahun baru Imlek 2022 bagi seluruh masyarakat Tionghoa dan keturunan di seluruh wilayah Indonesia. Pada hari ini kita akan memberikan informasi nih bagaimana perayaan Imlek di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Betul. Selain itu, yang pastinya kalau di Imlek ini yang penting adalah bagaimana sih peruntungan kita, sio kita di tahun macan air ini seperti apa sih? Nah, nanti kita juga akan hadirkan dialognya bersama dengan Master Feng Shui Hong Xiaoyi. Pasti ini bikin penasaran ya, seperti apa sih peruntungannya, apa-apa saja yang harus kita antisipasi, bagaimana kemudian kita menghadapi tahun-tahun ke depan, apakah kita akan cuan atau justru akan ciong nih? Waduh, ya. Betul sekali Jason. Nah, selain itu juga saya mau tanya nih ke Mercy, biasanya kan kalau perayaan Imlek, mungkin ini adalah tahun kedua perayaan Imlek di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kalau Mercy sendiri ada nggak sih penyesuaian atau misalnya adjustment yang harus Mercy lakukan di tengah pandemi COVID-19 dalam perayaan Imlek? Tentunya kalau tahun lalu kan ini kita belum dapat vaksin waktu perayaan Imlek, jadinya kita tidak kumpul-kumpul dengan keluarga besar, hanya keluarga inti saja yang satu rumah. Betul. Nah, tahun ini karena udah ada vaksin, kita juga sudah booster, ada perayaan Imlek tapi memang dibatasi, Jason. Sebelum ketemu kita juga harus antigen dan kita juga tidak berkumpul ramai-ramai, tidak semua keluarga besar datang. Oke, jadi hanya merayakan dengan keluarga serumah saja ya, walaupun hanya dengan jumlah yang terbatas, keluarga yang terbatas, tapi tidak mengurangi makna atau esensi dari perayaan Imlek itu sendiri. Saya pun juga sering sekali loh masih berkomunikasi dengan teman-teman atau kolega yang merayakan Imlek, walaupun hanya melalui via media sosial misalnya, atau via Zoom misalnya, untuk memberikan ucapan selamat tahun baru Imlek. Semoga doanya bisa tersampaikan, walaupun kayaknya tahun ini saya juga udah nggak dapat angpau lagi nih kayaknya. Waduh, kita harus kasih angpau ya Jason ya. Karena kita udah bekerja ya, jadi kita yang harus kasih angpau nih. Nah, terkait dengan perayaan Imlek ini pemirsa, perayaan Imlek di tahun 2022 ini nampaknya masih terlihat meriah meski dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Ya, hal ini terlihat dari berbagai perayaan Imlek yang digelar di seluruh dunia. Yuk kita saksikan liputan selengkapnya. Semua orang Tionghoa, baik itu penduduk lokal maupun perantauan di berbagai negara, pastinya kini merayakan Tahun Baru Imlek 2022. Festival musim semi sendiri menjadi hari libur tradisional terpenting di Tiongkok. Hal itu terlihat ketika semua orang merayakan dengan berbagai acara. Memasuki tahun macan air, orang-orang di seluruh dunia mengadakan berbagai kegiatan yang menggembirakan mulai dari tanggal 1 Februari. Seperti yang dilakukan orang-orang di Chinatown di ibu kota Filipina, Manila. Mereka terlihat menyukai Tahun Baru Imlek karena di hari tersebut mereka bisa melihat tarian naga dan barongsai yang dianggap sebagai salah satu adegan paling meriah bagi penduduk setempat. Seorang pengrajin kostum yang digunakan untuk tarian naga dan barongsai, serta dari kedua binatang Tiongkok tersebut, dirinya juga tergabung dalam tim tarian yang tampil selama festival musim semi setiap tahun. Meski begitu, Manila membatalkan semua pertunjukan tarian naga dan barongsai pada tahun ini karena pandemi COVID-19. Namun beberapa pengunjung masih tetap memesan boneka barongsai sebagai bentuk perayaan Imlek. Happy Chinese New Year. Sedangkan di pecinan di ibu kota Thailand, Bangkok, kemeriahan juga terlihat saat semua di wilayah itu dihiasi lampion. Adat istiadat Tionghoa tradisional telah diturunkan dari generasi ke generasi di antara orang Tionghoa perantauan di Thailand. Lalu di Indonesia, perayaan Imlek terlihat meriah saat pasar tradisional diserbu oleh pengunjung. Jenis ikan tertentu bahkan laris manis saat perayaan Imlek. Hal ini sangat berarti karena perayaan Imlek juga membawa suasana positif karena mampu meningkatkan pendapatan mereka. Kalau masalah dagang pendapatan sih sekitar 10 jutaan lah. 10 juta, 9 juta, pokoknya paling kecil itu 9 juta dah. Gitu. Kalau keuntungan sih itu tergantung dah ya. Kalau yang ambil untungnya gede ya gede, ambil untungnya kecil kecil. Kalau kayak saya nih yang penting habis lah pokoknya. Habis. Pokoknya kalau untung mah alhamdulillah pasti ada. Berpindah ke Panama,
Pada tahun ini pemerintah Panama pertama kalinya mengadakan perayaan Tahun Baru Imlek. Mereka membuat makanan tradisional Tiongkok. Dan banyak keluarga Tionghoa perantauan di negara Amerika Latin menyambut Tahun Baru Imlek ini. Sedangkan di salah satu menara bank di kota Milan, Italia, diterangi dengan warna merah yang terlihat pada malam hari. Hal itu membuat perayaan Imlek di kota Milan lebih terasa. Ini adalah tahun kelima berturut-turut menara tersebut dihiasi dengan warna merah. Azolina Maria Rosa dari Institut Tiongkok berharap semua orang di tahun ini mendapat peruntungan penuh dan hidup dalam damai. È un buon augurio per il prossimo anno che si avvicina e che augura a tutti un periodo più sereno e facciamo i nostri migliori auguri anche agli atleti che si affronteranno durante le competizioni a Pechino. Mulai hari Rabu depan, sebuah tram yang didekorasi dengan elemen Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dan Tahun Macan rencananya akan beroperasi di Milan. Tim Liputan, Metro TV. Nah, Jason dan pemirsa, setelah kita melihat perayaan Imlek dari berbagai negara, kini kita akan melihat perayaan Imlek di Indonesia. Iya, kita akan lihat di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, kemudian nanti ada Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan wilayah lainnya. Nah, untuk mengetahui perayaan Imlek di Jakarta terlebih dahulu dan sekitarnya, kita sudah terhubung dengan reporter Valencia Melvinci dan juga Jane William. Untuk yang pertama, saya mau ke Valencia Melvinci dulu. Selamat pagi, Valen. Gongsi Pacai, bagaimana perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti tempat Anda melaporkan saat ini? Pagi Jason, Mercy, Gongsi Pacai. Hari ini di perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti yang juga biasa dikenal dengan Kelenteng Petak 9 atau yang biasa juga disebut oleh masyarakat di sini Kelenteng Kim Tek I. Di sini perayaan berlangsung agak berbeda ketimbang tahun-tahun sebelum masa pandemi COVID-19 berlangsung karena di sini sangat dibatasi jumlah masyarakat ataupun warga yang ingin beribadah di dalam wihara ataupun kelenteng ini dibatasi hanya 50 orang saja dalam satu kali waktu. Dan walaupun ada pembatasan seperti ini, warga yang berdatangan, umat Indonesia keturunan Tionghoa yang datang ke wihara ataupun kelenteng tetap antusias. Mereka menggunakan pakaian yang didominasi oleh warna merah dan tetap menyelenggarakan ibadah sebagaimana mestinya. Namun tentu dengan protokol kesehatan yang tetap disiplin dan juga dijaga. Misalnya di sini sejak pagi hari tadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, orang-orang sudah mulai berdatangan menggunakan masker, tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga disiapkan fasilitas untuk mencuci tangan serta pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki kawasan wihara ataupun kelenteng. Selain itu, petugas keamanan juga dimaksimalkan di kawasan di sekitar Wihara Petak 9 ini. Jadi dipastikan tidak ada kerumunan yang terjadi meskipun banyak yang berdatangan ke sini untuk menyelenggarakan Hari Raya Imlek sejak pagi hari tadi. Dan untuk jam operasional kelenteng ataupun Wihara Dharma Bakti ini nanti akan beroperasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di sekitar wihara juga ada banyak pedagang saat ini. Ada yang berjualan bunga, kemudian ada yang berjualan ornamen Imlek, berikut dengan penjualan burung, yang ini merupakan tradisi dari masyarakat keturunan Tionghoa, di mana biasanya setiap hari Imlek mereka melepaskan burung usai beribadah, dan juga ada yang berjualan bunga dan juga buah yang biasanya dibawa untuk berdoa ataupun beribadah di dalam wihara ataupun kelenteng. Selain itu tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir juga menyempatkan diri untuk memantau dan juga meninjau langsung bagaimana perayaan Imlek diselenggarakan di Wihara Dharma Bakti ini. Tadi Erick juga sempat menyampaikan mengapresiasi bagaimana penyelenggaraan ini berlangsung cukup baik di tengah masa pandemi COVID-19 tanpa menghilangkan esensi dari perayaan Hari Raya Imlek kali ini. Erick juga berpesan kunci dari bisa bertahan dan tetap maju di masa pandemi COVID-19 ini tentu adalah dengan harmonisasi dan kerukunan antar umat, tidak hanya yang beragama tapi juga antar suku bangsa. Jason, Mercy. Menarik sekali ya, berarti perayaan Imlek tahun ini tetap dijalankan dengan protokol kesehatan ketat, bahkan yang datang dibatasi hanya 50 orang di Vihara di Petak 9. Nah, kita juga pengen lihat nih bagaimana situasi perayaan Imlek di Tangerang bersama dengan Jane William. Jane William, bagaimana penerapan protokol kesehatan di perayaan Imlek di Kelenteng Buntek Bio? Merci Jason dan juga pemirsa.
perayaan ibadah Imlek di Kelenteng Bonteg Beo menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kami memantau di pintu masuk itu sudah disediakan alat untuk mengukur suhu badan, jadi dipastikan umat yang datang ke Kelenteng Bonteg Beo ini untuk beribadah itu dalam kondisi yang sehat. Untuk akses masuk ini juga sudah dibatasi dari 3 pintu yang ada di sini, hanya ada 2 pintu yang dioperasikan, satu untuk pintu masuk dan satu untuk pintu keluar. Nah, untuk saat ini kami memantau masih ada beberapa umat yang datang untuk melangsungkan ibadah di sini. Namun memang untuk hari ini di hari H Imleknya jika dibandingkan dengan malam Imlek kemarin itu tidak seramai malam hari karena puncaknya memang di malam hari hingga pukul 00 kemarin begitu. Dapat informasi dari pihak pengurus kelenteng di sini bahwa kemarin itu sudah mencapai 1000-an lebih untuk umat yang datang untuk beribadah. Namun memang sekali lagi pelaksanaan ibadahnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi dipastikan umat yang datang ini juga sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali karena dari pihak kelenteng pun juga sudah memiliki data umat. Dan dipastikan ini mereka yang datang itu sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Begitu tiba mereka akan dicek suhu tubuhnya, kemudian akan diarahkan dulu untuk mencuci tangan. Kemudian apabila di area untuk berdoa ini sudah penuh, maka akan dibatasi sekali untuk beribadah di sini 30 orang. Apabila sudah penuh nanti akan diminta untuk menunggu dulu untuk bisa bergantian. Dan untuk operasional dari Kelenteng Bonteg Beo ini beroperasi selama 24 jam. Jadi tidak ada penumpukan di jam-jam tertentu karena umat memiliki waktu yang panjang untuk datang ke kelenteng untuk bisa beribadah di tahun baru Imlek ini. Untuk sementara kembali ke Mercy dan Jason di studio. Baik, untuk ibadah bisa dilakukan 24 jam dan diharapkan tidak ada terjadi lonjakan atau penumpukan bagi orang-orang yang ingin beribadah di sana. Terima kasih Jane William atas laporan langsung Anda dan sebelumnya ada Valencia Melvinci yang juga melaporkan dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan Master Hong Xiang-i untuk melihat bagaimana peruntungan di tahun macan air ini. Nah, kalau Mercy apa sih sionya sebenarnya? Aku sio tikus, kalau Jason sionya apa nih? Kalau aku sio ayam, makanya nanti kita akan tanya nih. Mungkin banyak pemirsa di luar sana yang juga sionya sama dengan kami, sio tikus, sio ayam, atau sio-sio lainnya. Bagaimana sih peruntungannya, karirnya, kesehatannya. Nanti kita akan kupas tuntas dan terutama juga untuk Indonesia ya, seperti apa ya di Indonesia tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di live event Tahun Baru Imlek 2022. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Imlek 2573 bersama saya Mercy Wijaya dan saya Jason Sambo pastinya ya. Nah pemirsa, merayakan tahun baru Imlek pastinya kita harus melihat nih peruntungan di tahun macan air ini. Nah untuk melihat hal tersebut kita sudah ditemani dengan Master Feng Shui Hong Xiang-i. Iya, Gong Si Fa Cai. Selamat pagi Master, apa kabar? Ya, juga kepada semuanya pemirsa di seluruh Indonesia, Gong Si Fa Cai. Gong Si Fa Cai. Master, mau tanya, ini kan tahun macan air. Betul. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini artinya apa sih, Master? Apakah Macan akan lebih air baik itu dengan adalah tahun sebelumnya? puncak positif tertinggi. Oke. Karena positif tertinggi, maka dia akan menekan yang negatif. Oleh sebab itu tahun ini termasuk tahun yang sangat bagus. Dibanding dengan yang lalu-lalu, tentu tahun ini yang paling bagus. Wah, positif nih artinya Positif. tone-nya ya, Master ya. Tapi ya kita tetap harus menjaga prokes dong. Karena walaupun tahunnya bagus, tapi pandemi belum berakhir. Betul. Tapi garis positif, energi positif itu telah menekan sehingga virus itu menjadi daya bunuhnya menjadi berkurang. Sekarang lebih ringan daripada yang sebelumnya. Namun demikian daya tularnya itu menjadi sangat kuat. Oleh sebab itu kita tetap harus jaga dengan benar. Kalau merasa ada sesuatu yang kurang beres langsung makan obat cari dokter begitu. Betul. Itu yang paling penting. Jadi jangan oh ini tahunnya bagus itu semuanya bisa dibebaskan ya, tidak bisa begitu. Nggak boleh terlena juga Master ya, walaupun tahunnya bagus ya. Seperti itu. Lalu apa maknanya nih tahun macan air bagi Indonesia, Master? Indonesia tentu bagus ya. Macan Ekonomi. air itu tahun ini karena dia tahun yang bagus ya. Karena itu akan menghasilkan
sesuatu yang bagus. Kalau misalnya ekonominya bagus misalnya, tentu semuanya akan ikut terangkat semua. Ya, karena yang utama itu adalah ekonomi. Ekonomi kalau tidak bagus nggak usah ngomong. Berarti tahunnya akan jauh lebih baik ya dari tahun sebelum-sebelumnya ya Master ya untuk ekonomi Indonesia sendiri. Iya, akan tapi dia tahun ini kalau secara kita sebut dengan hasta aksara dari tahun ya. Nah, dia itu ada 3 macan. Jadi 3 macan itu mengandung api kemudian dibungkus oleh kayu gitu ya. Jadi itu ada hal-hal yang menunjukkan sebetulnya. Namun karena energinya positif kita tetap nggak usah khawatir. Ya, artinya pandemi ada loncatan itu udah pasti. Kemudian nanti jika ada kejadian sesuatu yang mendadak itu ya kita nggak usah khawatir. Tetap ada loncatan itu ada. Bukan berarti ya semuanya tuh lantas sangat lancar. Berarti masih akan ada tantangan ya di tahun ini akan ada perubahan. Setiap tahun tuh selalu begitu. Perubahan tapi tidak perlu takut karena ada unsur air yang membawa tantangan. Oke, kalau karakternya sendiri dari macan air ini, sio macan air ini seperti apa sih sebenarnya, Master? Kalau macan itu, kalau orang membayangkan itu macannya kan galak ya, bisa makan orang macam-macam. Dulu ya, Anda yang wanita ini, nah dulu kalau orang yang siung macan, tidak ada yang berani deket. Gitu ya. Karena apa nih, berotoritas nih ya. Alasannya macan bisa makan suaminya. Iya. Ternyata ya Mas. Jadi sebenarnya itu tidak menjadi satu patokan, itu hanya sebuah personifikasi aja. Orang tuh mendekat-dekatkan dengan macan yang sebenarnya. Jadi siung itu jangan dipandang sebagai macan yang sebenarnya. Bisa orang yang siung monyet, kalau saya panggil dengan hai monyet, mana mau orangnya. Dan juga mau ya. Yang ada tersinggung ya Mas. Iya. Tapi selain dari faktor macannya itu sendiri, ini kan ada elemennya juga. Ada elemen airnya. Kalau elemen air ini sendiri maksudnya apa dan air itu efeknya apa sih Mas? Bijaksana. Air itu bijaksana, air itu keuangan, air itu segala sesuatu yang bagus karena dia mengalir, dia itu lancar, dia powerful karena dia sampai di mana bisa membuat sesuatu menjadi tempat itu menjadi berantakan atau malah memberikan manfaat yang baik ya dengan kekuatan pembangkit listrik dan lain-lain. Jadi air itu adalah sesuatu yang bagus. Air itu terbawa bersama elemen, bersama macan itu. Jadi tahun 2022 oleh karena ujungnya 2. Maka dia itu membawa air. Nanti 12 tahun kemudian di 2034 itu ada kayu. Macannya jadi macan kayu. 12 tahun kemudian 2046 ya itu menjadi api, jadi macan api. Sampai 6 tahun ke 61 dia kembali lagi ke air. Jadi satu siklus itu adalah 60 tahun. Jadi 5 elemen dikali dengan 12 nyok. Jadi satu siklus itu 60 tahun. Jadi itu elemen-elemen yang terbawa itu untuk penanda aja di tahun keberapa macannya gitu loh. Supaya nggak kacau. Karena setiap 12 tahun sekali macan-macan bingung orang macan yang mana gitu ya. Jadi dikasih warna. Bukan berarti macannya itu jadi biru gitu. Akhirnya biru ya. tapi macannya nih. Ini macannya tuh ada birunya, ada airnya. Itu pembawa, pembawa elemen aja, elemen yang terbawa. Jadi seperti itu. Yang utamanya tetap macannya ya, tapi ya Master ya. Tetap macannya. Jadi air yang bijaksana itu, itu membuat kita itu menjadi berpikir lebih positif. Kalau berpikir positif, semuanya akan menjadi bagus, kan begitu ya. Kemudian kalau suka ada yang nanya, tahun macan ini apa yang bagus katanya? Nah ya nih. Apanya nih? Sektor mana nih kira-kira yang oke, yang akan cuan yang mana nih Mas? Jadi itu sebenarnya ada suatu pendekatan juga ya, belum tentu itu benar karena semuanya tergantung pada pribadi, kembali pada pribadi masing-masing ya. Namun demikian tiap tahun tuh memang ada satu apa namanya cise ya. Itu apa mengarah lah, mengarah ke situ ya. Tahun ini macan itu kayu, kemudian membawa serta air. Nah itu adalah simbol transparansi. Sebagaimana kalau kayu ketemu air dia akan mengambang seperti kapal gitu ya, rakit kapal. Jadi secara transparansi bagus terus. Dari tahun-tahun kemarin tuh tetap bagus. Apalagi sekarang zaman online katanya. Kemudian di dalam
di dalam si macan itu di dalamnya ada api. Api itu keluar itu seperti matahari itu. Maksudnya apa tuh, Master? Jadi segala sesuatu yang berhubungan api, ya seperti pakai informasi, ya informasi digital, elektronik, listrik, semuanya itu api. Termasuk budaya. Bidang yang kalian geluti ini budaya. Ini juga api. Media juga api ya. Ini akan lebih berkembang lagi begitu ya, Master ya? Akan berkembang lagi ya. Apalagi sekarang belum apa-apa udah heboh sama metaverse katanya. Betul. Dunia digital ya. Dunia digital ya. Sampai-sampai orang bingung ya, apa itu metaverse? Baik. Berarti sektor-sektor yang akan cuan ini transportasi, telekomunikasi, dan juga media ini akan booming ya. Budaya ya. Budaya. Baik. Properti juga. Baik. Nanti Master kita akan bahas lagi terkait dengan sio-sio mana-mana aja nih yang katanya juga berpotensi untuk cuan atau justru malah ciong. Nah, nanti kita akan bahas setelah informasi berikut ini, di mana sajak bait ganda merupakan kebiasaan rakyat tradisional tahun baru Imlek. Setiap rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan menempelkan sajak bait ganda untuk mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama dan menyambut yang baru. Informasi selengkapnya kita saksikan yuk. Menempel sajak bait ganda atau cuan lien adalah kebiasaan rakyat tradisional pada Tahun Baru Imlek. Setiap rumah tangga di daerah perkotaan dan pedesaan menempelkan sajak bait ganda untuk mengucapkan selamat tinggal kepada yang lama dan menyambut yang baru. Hal itu dilakukan untuk menantikan dan menghabiskan malam Tahun Baru dengan damai. Kebiasaan menempelkan sajak bait ganda di Tahun Baru terkait dengan jimat persik Tiongkok kuno untuk mengusir hantu dan roh jahat. Hal itu dilakukan karena orang dahulu percaya bahwa penyakit dan bencana manusia disebabkan oleh hantu dan roh jahat. Untuk mengusir roh jahat, tanda-tanda kayu persik dengan nama-nama dewa digantung di kedua sisi pintu. Setelah itu baru diganti dengan menempelkan kertas merah. Oleh karena itu, menulis sajak bait ganda di atas kertas merah tidak hanya berarti pesta, tetapi juga berfungsi untuk mengusir roh jahat. 讲起春联呢，已经有1000多年的历史，这是中华民族呢的文化传统的一个标志。那每当过年呢，百姓人民呢都会把对联呢这个春联贴在大门前，这对新的一年的期望。迎富招财的一个美好的盼望。 Sajak bait ganda memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun dan merupakan simbol tradisi budaya bangsa Tionghoa. Setiap tahun baru Imlek, orang akan menempelkan sajak bait ganda di depan gerbang untuk menyambut harapan kekayaan ke depannya. Sajak bait ganda terbagi menjadi bait atas, bait bawah, dan bait horizontal. Jika bait horizontal ditulis dari kanan ke kiri, maka bait atas akan ditempel di sisi kanan. Jika sebaliknya, maka bait atas ditempel di sebelah kiri. Sajak bait ganda kaya dengan konten dan makna yang dalam. 这他在写的内容呢，就是说欢迎春天来了，或者春回大地了，还有什么虎年，大家吉祥啦什么的。 我们也可以写一些给孩子们勉励他们做好事也是可以。从腊八开始，我们就可以贴了。Sajak bait ganda berwarna merah mengungkapkan harapan orang-orang untuk tahun baru dalam bentuk kata-kata sederhana, berisi warisan budaya Tiongkok yang mendalam dan merupakan harta budaya Tiongkok. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Iya, nanti kita juga akan lanjutkan lagi perbincangan. Mercy, tadi kita sudah bahas terkait dengan macan air, bagaimana peruntungannya, tapi juga masih ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana dengan sio-sio yang akan kira-kira bagus ya di tahun ini. Kita akan bahas ya, Mercy, usai jeda ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan informasi mengenai Imlek lainnya di live event Imlek 2573.
Salam dalam kebajikan, Wede Tung Tien. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli, tingkat nasional meskipun secara hybrid. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai Menteri Agama mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli, Kung Hesinsi Wanserui, kepada umat Konghucu di tanah air dan seluruh warga masyarakat yang merayakannya. Semoga di sepanjang tahun macan air ini segala persoalan dapat teratasi dan saudara-saudari sekalian senantiasa hidup dalam harmoni, damai dan sejahtera. Hadirin yang saya banggakan, Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli kali ini mengusung tema seorang jinse atau insan beriman dan berbudi luhur, hidup dalam tengah sempurna, siauren hidup menentang tengah sempurna. Tema yang diambil dari ayat suci Kitab Konghucu ini menganjurkan agar kita semua taat menjalankan ajaran agama dengan menjadi umat manusia dan warga negara yang baik, yang senantiasa mengambil jalan keselarasan dan keharmonisan yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, saya mendoakan dengan sepenuh hati agar perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kongceli tingkat nasional ini dapat berjalan sesuai agenda yang sudah direncanakan. Untuk itu saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas segala usaha. Seraya mendoakan semoga segala usaha yang diberikan mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada umat Konghucu dan warga masyarakat yang merayakan. Saya ucapkan selamat mengikuti perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek Nasional 2573. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap ikhtiar yang kita lakukan untuk bangsa dan negara. Anda kembali bersama kami di live event Tahun Baru Imlek 2573 atau tahun 2022. Kalau tadi kita sudah melihat, Mercy dan juga pemirsa, bagaimana perayaan atau ibadah di sejumlah kelenteng di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya ini, Mercy? Nah, perayaan Imlek tahun 2022 juga dirayakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terasa meriah, perayaan Imlek juga memberikan hiburan tersendiri di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi dari berbagai daerah, kita telah terhubung dengan Rida Pulpi di Semarang, Dana Pangaribuan di Medan, dan Zevanya Sara di Surabaya. Kita ke Rida Pulpi terlebih dahulu di Semarang. Pulpi, apa saja event yang diadakan di Kelenteng Sampokong di Semarang ya? Dan bagaimana antisipasi pengelola jika pengunjungnya sudah mulai membludak ini? Iya, Mercy, acara Imlek Vaganza Sampokong ini kembali diadakan di tengah pandemi COVID-19. Antusiasme pengunjung terlihat tadi sekitar pukul 7:30 pagi, ini pengunjung sudah mulai memadati area Sampokong, yang mana ini merupakan salah satu tempat wisata favorit di kota Semarang, apalagi di masa Imlek seperti saat ini. Ada penampilan barongsai dari Naca Dharma, kemudian ada live music, dan nantinya juga akan ada pemberian santunan kepada anak yatim Wikrama Putra. Selain itu ada berbagai kuliner juga yang disajikan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Nah, nantinya dari pihak pengelola tempat wisata Sampokong sendiri ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana para pengunjung yang akan masuk ini wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, mengecek suhu tubuh terlebih dahulu, serta diwajibkan untuk menjaga jarak ketika berada di area tempat wisata Sampokong. Tak hanya itu, dari pihak pengelola sendiri ini juga membatasi jumlah pengunjung, yaitu 50% atau sekitar 2.000 pengunjung saja. Jika nantinya antusiasme pengunjung ini sangat tinggi dan membludak, akan dilakukan sistem buka tutup, sehingga jika di dalam sudah memenuhi kuota maksimal, nantinya pintu masuk akan ditutup dan pengunjung dipersilahkan untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Jika nanti ada pengunjung yang sudah keluar, baru diperbolehkan pengunjung lainnya masuk ke area wilayah Sampokong. Nah, acara ini sendiri, Mercy, Jason, dan pemirsa, ini akan berlangsung hingga sore hari nanti. Selain itu, kelenteng yang berada di dalam kawasan wisata Sampokong pun ini tetap
melakukan ibadahnya meskipun dilakukan dengan terbatas dan hanya umat saja yang diperbolehkan mendekat ke area kelenteng Sampokong untuk melakukan ibadah. Tadi pagi juga sudah sempat dilakukan ibadah oleh beberapa umat Konghucu di dalam kelenteng ini. Nah, untuk pengunjung sendiri ini juga tadi kami sempat berbincang bukan hanya datang dari kota Semarang saja, namun juga berasal dari daerah-daerah sekitar kota Semarang, di mana mereka ini sengaja datang kemari untuk menikmati suasana Imlek di kelenteng Sampokong Kota Semarang, di mana ada penampilan barongsai dari Naca Dharma, kemudian juga ada berbagai kuliner yang dapat dinikmati oleh pengunjung di sini. Persi. Baik, Pupi, berarti akan ada sistem buka tutup ya jika nanti antusiasmenya sangat tinggi dan pengunjung membeludak. Nah, lalu bagaimana dengan perayaan Imlek di Vihara di Medan dan Pagaribuan? Bagaimana protokol kesehatannya? Jason dan juga Mercy, memang untuk perayaan Tahun Baru Imlek di Mahavihara Maitreya, Kota Medan, Sumatera Utara cukup berbeda pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Mahavihara Maitreya, Kota Medan, tahun sebelumnya ini dimeriahkan dengan berbagai dekorasi seperti pohon sakura ataupun lampion. Namun tahun ini dekorasinya cukup sederhana, meskipun demikian tetap terasa untuk nuansa Imleknya, di mana untuk dekorasinya masih dihiasi lampion. Ada sekitar 1.000 lampion yang dipasang di bagian depan dari vihara sendiri. Selain itu, untuk situasi di Mahavihara Maitreya, Kota Medan saat ini terpantau masih sepi dari aktivitas umat yang ingin melakukan sembahyang di lokasi ini. Memang pengurus vihara mengatakan pihaknya tidak melaksanakan perayaan apapun, hanya melaksanakan ritual saja. Dan umat yang ingin beribadah atau melakukan sembahyang dihimbau untuk melakukan ibadah mereka di rumah saja. Meskipun demikian, tadi kami memantau masih ada beberapa umat yang ingin datang langsung ke vihara untuk melaksanakan ritualnya atau sembahyang, namun dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, tidak adanya perayaan, faktor lain masih sepinya dari vihara ini karena saat ini pada pagi hari umat yang merayakan di Kota Medan sendiri masih akan berkumpul bersama keluarga mereka seperti halnya untuk melakukan makan bersama. Dan terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan di Mahavihara Maitreya Kota Medan, Sumatera Utara, bisa dilihat bahwa untuk jalur masuknya sendiri dibagi ke dalam 3 lapisan. Untuk lapisan pertama adalah akses bagi mereka yang ingin masuk ke dalam kawasan untuk kompleks vihara, dan bagi mereka yang ingin berjalan-jalan saja tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pada hari ini. Dan di bagian kedua bisa dilihat di pintu kedua ini disediakan tempat cuci tangan, kemudian ada pengecekan suhu tubuh, dan mereka yang ingin masuk harus menggunakan masker, dan selama berada di dalam kawasan wajib menjaga jarak. Selain itu, bagi umat yang ingin beribadah di dalam juga harus melaksanakan screening aplikasi Peduli Lindungi untuk vaksinasi mereka, di mana untuk batasannya ada sekitar 2.000 orang. Jika nantinya melebihi dari 2.000 orang, maka mereka belum diperkenankan untuk masuk ke dalam vihara. Selain itu tadi juga kami melihat ada sterilisasi yang dilakukan oleh tim Gegana Polda Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan di Mahavihara Maitreya Kota Medan. Tentunya meskipun pelaksanaan perayaan ibadah Imlek pada tahun hari ini masih terlihat sederhana, namun tetap dirasakan sukacitanya dan penuh harapan bagi umat yang merayakan agar segera pandemi COVID-19 ini berakhir dan mereka dapat berkumpul merayakan hari besar seperti Tahun Baru Imlek dan hari besar lainnya untuk bersama keluarga dan juga penuh kemeriahan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Kota Medan. Kembali ke Anda di studio. Baik, berarti untuk perayaan Imlek di Medan ini sendiri memang dibatasi ya, yang datang ke kelenteng atau ke vihara bagi yang ingin melaksanakan ibadah atau sembahyang Imlek saja. Nah, selain dari Medan, kita juga akan melihat bagaimana situasi Imlek di Surabaya bersama dengan rekan Zevanya Sara. Zevanya, bagaimana suasana perayaan hari pertama nih Tahun Baru Imlek di Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran Surabaya? Zevanya, apakah Anda bisa mendengar suara saya di studio?
Ya, Mercy dan juga Jason, untuk perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Sanggar Agung Kenjeran Surabaya, di sini suasananya terasa begitu hikmat, di mana memang para umat dan juga pengunjung yang datang ke kelenteng ini sudah sejak pagi berdatangan untuk bersembayang dan juga memanjatkan ucapan syukur pada hari pertama Tahun Baru Imlek 2573, yakni tahun macan air. Dan untuk para pengunjung ataupun umat yang beribadah maupun bersembahyang di kelenteng ini, mereka menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, di mana juga dengan pihak kelenteng pun juga telah menyediakan fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan di sini, di mana setiap umat maupun pengunjung yang datang ini wajib untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi terlebih dahulu yang sudah tersedia di depan kelenteng. Lalu juga mereka ini diperiksa dulu suhu tubuhnya sebelum masuk ke kelenteng oleh satpam yang sudah bersiaga. Lalu ketika mereka sudah masuk ke dalam dan melakukan sembayang, pihak kelenteng juga ini membatasi para umat yang bersembayang di dalam ruangan, yakni 50% dari kapasitas yang ada, agar mereka ini dapat menjaga jarak dan juga tidak terjadi kerumunan di dalam ruangan untuk bersembayang. Dan di sini kami memantau tidak hanya para umat saja yang tetap terus berdatangan untuk bersembayang di kelenteng ini, namun juga kami melihat ada beberapa wisatawan lokal yang juga datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana perayaan Tahun Baru Imlek di Klenteng Sanggar Agung Kenjeran Surabaya. Dan memang kelenteng ini pun juga menjadi salah satu lokasi wisata religi yang ada di Surabaya, dan mereka pun juga ini diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan selama berada di kawasan ini. Untuk jam operasional dari kelenteng ini pun juga dibuka sejak jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan nanti akan tutup pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan biasanya sebelum pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia, biasanya pihak kelenteng ini akan membuat acara untuk semakin menyemarakan perayaan Tahun Baru Imlek. Namun karena mengingat tahun ini kita masih dalam situasi yang sama dan juga masih ada varian baru yaitu varian Omikron, maka pihak kelenteng ini hanya membuka kelenteng untuk umat bersembayang dan juga mengucap syukur atas Tahun Baru ini. Dan tadi kami sempat mewawancarai beberapa umat yang sudah bersembayang di sini. Mereka berharap agar tahun ini mereka semakin diberi rezeki yang berlimpah dan juga kesehatan, dan tentunya mereka pun berharap agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar mereka bisa menyemarakan merayakan Imlek normal seperti sedia kala. Demikian Mercy dan juga Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah untuk laporan Anda dari Surabaya, dan juga terima kasih kepada Rida Pupi yang tadi melaporkan dari Semarang, dan Dada Pangaribuan dari Medan. Selamat kembali bertugas. Iya, kita kembali melanjutkan lagi nih perbincangan bersama dengan Master Xiang Yi. Master, kita akan bahas sio-sio mana yang kemudian akan peruntungannya baik nih, atau yang kira-kira bakal banyak tantangan. Ya. Misalnya dari saya nih, Master, sekalian konsultasi nih Mercy. Boleh nih ya. Kalau saya kan sionya ayam, nggak ciong kan Master, atau cuan atau gimana nih? Harapannya sih nggak ciong ya. Gimana nih ayam Master? sih nggak ada ciongnya. Jadi sebelum kita bicarakan ciong, setiap tahun saya selalu mengingatkan bahwa ciong itu hanya sebuah permainan yang diangkat untuk semarakan perayaan Imlek. Jadi ciong itu nggak bisa dijadikan patokan. Jadi kalau misalnya ciongnya kebetulan lagi bagus, ya boleh boleh seneng. Tapi kalau sedang kurang bagus, lupakan saja. Nah, ciong Anda itu termasuk yang biasa-biasa sekali. Oh, sedang-sedang aja nih berarti tahun ini ya. Ada biasa, ada yang biasa-biasa sekali. Jadi kalau nggak seneng, ya lupain aja. Nah, itu contohnya. Nah, kalau Anda? Saya sio tikus. Nah, ini gimana nih Mas? Nah, ini kalau lagi sio bagus. tikus? Waduh, sio tikus. Mercy justru lagi bagus nih sio tikus ya. Kalau lagi bagus boleh bawa ke mimpi, nggak apa-apa. Bagusnya ini seperti apa nih, dalam hal apa aja nih Mas? Jadi kalau disebut bagus itu pasti adalah keuangan ya. Cuan nih Mercy nih. Hubungan muda-mudi bagus. Hubungan muda-mudi. Jadi ya yang, tapi tetap harus mewaspadai hal-hal yang lain ya. Jadi bukan berarti ya kalau sionya sedang bagus ya lantas segalanya bagus kemudian loss gitu. Banyak sekali yang justru karena dia lagi bagus kemudian tidak memperhatikan misal kesehatan ataupun bahaya di jalan misalnya, kemudian
sesuatu terjadi, yaitu yang kita semuanya tidak harapkan. Oke. Jangan terlena ya Master ya, walaupun Iya, sionya jangan lagi terlena, ya. bagus, tapi tetap harus waspada dan hati-hati. Sebagai contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak yang dari orang yang sangat berkecukupan, orang tuanya kaya raya, tapi daya juangnya itu biasa-biasa banget ya. Tapi karena justru yang serba terbatas itu rawat juangnya itu luar biasa. Jadi harus didukung dengan daya juang ya, Master. Nah, makanya. Berarti begini, kalau misalnya tadi kan Master bilang untuk sio saya, misalnya sio ayam mungkin biasa-biasa saja. Tapi ada kemungkinan nggak kalau misalnya saya punya determinasi tinggi, saya punya daya juang yang tinggi, itu kemudian bisa berubah menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Itu bisa nggak, Master? Sangat mungkin, karena sio itu tidak mewakili Anda sebenarnya. Jadi Anda masih punya tanggal lahir Anda sendiri yang bisa membawa keberuntungan yang real, yang benarnya. Jadi kalau sekarang mengatakan ayam biasa-biasa banget, ya nggak usah dipercaya. Kalau mau ya cari tahu yang benarnya dulu. Jadi dengan daya juang, ya kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa lah ya, lalu ada orang bilang, oh kamu lagi jelek, nggak usah dengerin deh, kamu berjuang aja, pasti ada yang bisa diambil, bisa dipetik gitu. Dipetik hikmahnya dan pelajarannya ya, Master ya. Baik, Master, nanti kita akan tanya lagi sebentar peruntungan lagi di apa aja nih sio yang lagi. bagus dan sio apa Betul. lagi nih yang memang harus waspada di tahun ini. Betul. Selain sio tikus, mungkin ada sio-sio lainnya yang mungkin pemirsa juga penasaran nih. Tapi kita simpen dulu, Master, sio-sio apa saja. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan perbincangan ini dalam live event Tahun Baru Imlek 2573 atau tahun 2022. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di live event Tahun Baru Imlek 2573. Kembali lagi bersama dengan Master Xiang Yi juga. Master, tadi kita sudah membahas ini sio saya, sio ayam, ada sio tikus juga yang punya Mercy. Bagaimana dengan sio-sio lainnya? Sio-sio mana sih yang kemudian akan beruntung kayaknya kalau di tahun macan akhir ini, Master? Secara global aja ya. Secara global. Nah, yang tahun ini sio yang sedang bagus menurut versi saya, karena versinya beda-beda semua. Versi saya adalah si tikus, kemudian kerbau, lalu macan, kelinci, kemudian naga, satu lagi kuda. Jadi ada 6. Jadi positif ya. Iya. Yang 6 udah bagus. Oke, ini bagusnya gimana nih, Master? Iya, tentu saja keuangan nomor 1. Keuangan pekerjaan itu nomor 1. Ya. Kemudian muda-mudi itu relatif. Ya, seperti naga itu perlu menjaga hubungan, muda-mudi, hubungan asmara ya. Tapi yang lain-lainnya relatif bagus lah. Kemudian yang sedang biasa itu ya, kategori biasa itu adalah ular, lalu kambing, kemudian kera. Kera itu monyet lah ya. Monyet, oke. Jadi harus ditekankan. lebih diperhalus ya bahasa. Oke. Jadi yang biasa-biasa banget ya tinggal 3 itu. Dia netral. Ayam, anjing, dan babi. Itu yang biasa-biasa. Jadi di sini biasanya kita ini di dunia ini memang butuh materi. Jadi karena itu kalau di kategori bagus itu nomor 1 pas kelinci. Ya cocok nih kayaknya nih ya sama ayam ya. Jadi ciongnya. Jangan nih justru ya. Kalau di versi saya nggak ada yang begitu. Ya kamu kalau suka ya nggak masalah. Jalan dulu. Jalan dulu. Kalau sifatnya semuanya cocok, itu boleh-boleh aja, kenapa enggak? Iya betul. Nggak harus berpatokan sama sio kita apa cocok jadi, apa enggak ya. Jadi sio itu bukan utama, bukan sesuatu yang utama. Yang utama kembali kepada tanggal lahirnya. Ya masa sih kalau tahun ini kan tahun macan ya. Macan air. Iya. Macan ciongnya apa? Ciongnya monyet. Masa di tahun macan ini semua monyet itu sial. Kan nggak gitu juga ya, Master ya. Monyet yang di hutan-hutan gimana dong? Jadi, baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya, Master, setelah kita melihat bagaimana situasi Imlek di daerah lainnya di Indonesia. Betul. Tadi kita sudah melihat di Jakarta, tadi ada juga di Semarang dan wilayah-wilayah lainnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat juga perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Bandung dan Makassar. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Andromeda Alizal di Bandung dan Sabda Role di Makassar. Saya mau ke Bandung dulu, ada Andromeda di sana. Andromeda,
Gongsi Facai, bagaimana kondisi peribadatan di sana dan bagaimana harapan masyarakat di tahun macan air ini? Ya, selamat pagi Jason. Untuk di Kota Bandung ini, tepatnya di Vihara Dharma Ramsi, ini sudah dilaksanakan peribadatan sejak pukul 5 pagi tadi. Tepatnya di Vihara Dharma Ramsi ini, setiap umat yang ingin melakukan peribadatan ini diwajibkan untuk scan Peduli Lindungi terlebih dahulu. Tadi kami sempat bertanya kepada salah satu petugas juga mewajibkan bagi setiap para umat yang ingin melakukan peribadatan diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan juga ada aturan yaitu dengan menjaga jarak. Kalau kita melihat memang dibatasi jumlah kunjungannya hanya 30 orang saja. Selain itu juga kalau kita bisa melihat di Vihara Dharma Ramsi ini akan dibuka selama 24 jam dan yang sudah dibuka sejak hari ini hingga 2 hari ke depan. Selain itu juga Jason dan juga pemirsa, tepat di halaman Vihara Dharma Ramsi ini tampak juga masyarakat sudah mulai membadati untuk melakukan peribadatan. Namun demikian ini dibagi menjadi beberapa sesi sehingga tidak terjadi adanya penumpukan baik di dalam ataupun di luar. Selain itu juga yang menariknya adalah bahwa pertunjukan barongsai ataupun peribadatan malam ini tetap diadakan namun dengan menerapkan protokol kesehatan saja. Hanya masyarakat sekitar ataupun tamu undangan saja yang diperbolehkan. Selain itu juga dapat kami sampaikan untuk di Vihara Dharma Ramsi ini nantinya ke depannya setiap dari para pengunjung yang datang ini selain diwajibkan untuk scan Peduli Lindungi dan juga untuk menerapkan protokol kesehatan, nantinya memang ketika keluar juga diwajibkan untuk tetap scan Peduli Lindungi. Demikian Jason dapat kami sampaikan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, di Bandung, di tempat Anda melaporkan tadi dibatasi ya, hanya 30 orang yang boleh datang untuk sembahyang di kelenteng. Lalu bagaimana dengan perayaan Imlek di Makassar, Sabda Role? Bagaimana jalannya ibadah Imlek di kelenteng Shenma pagi ini dan bagaimana dengan pengamanan di sekitar kelenteng? Iya, Mercy dan juga Jason, untuk perayaan Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dipusatkan di kawasan Pecinan Makassar, dan salah satunya yakni di tempat saya melaporkan saat ini yakni di Kelenteng Sianma atau di Istana Naga Sakti yang berada di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari pantauan kami, ini ratusan umat Buddha dan juga Konghucu sudah mulai mendatangi Kelenteng Sianma ini bahkan sejak pagi hari tadi. Kelenteng Sianma ini merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di Makassar dan memang menjadi pusat perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek setiap tahunnya di Makassar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Kelenteng Sianma hanya membuka ibadah sembahyang itu dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ini artinya bahwa pihak kelenteng ini meniadakan ibadah malam seperti tahun-tahun sebelumnya. Protokol kesehatan ini menjadi perhatian khusus kepada seluruh umat dan juga perhatian bagi pihak kelenteng, di mana seluruh umat yang akan melakukan ibadah sembahyang di kelenteng ini wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang terpenting adalah pihak kelenteng ini membatasi jumlah umat yang akan melakukan ibadah sembahyang yakni hanya 50% dari kapasitas normal. Dan yang berbeda juga di tahun ini untuk mencegah kerumunan masyarakat di sekitar kawasan Pecinan ini, Kelenteng Sianma ini meniadakan atraksi barongsai, musik tradisional ataupun wisata kuliner. Untuk pengamanan juga ratusan personil gabungan ini mengamankan jalannya ibadah sembahyang di kawasan Pecinan Makassar hingga nanti selesainya prosesi atau ibadah Imlek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini. Demikian Jason dan juga Mercy, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sabda Role melaporkan langsung dari Makassar, dan sebelumnya juga ada Andromeda Arizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ya, kita baru saja menyaksikan bagaimana perayaan Imlek di seluruh daerah di Indonesia, hampir di seluruh daerah di Indonesia ya. Dan kita juga pengen tanya nih Master, terakhir, bagaimana harapannya di tahun macan air ini bagi seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan Metro TV? Semoga semuanya bertambah baik, semoga pandemi bisa reda
Betul, amin. Tentu saja tidak mungkin selesai semuanya, tetapi minimal kita bisa mengendalikannya. Semoga semuanya menjadi lebih bagus dan lebih bagus. Amin. Jadi pupuk kausen ya, Fatah Cai. Anda juga, saya juga, semuanya baik. Baik, boleh ditekankan lagi Master, artinya walaupun ada yang diprediksi akan bagus, tapi nggak boleh terlena dan juga yang kemudian biasa-biasa saja harus punya daya juang. Silakan Master. Betul. Jadi karena tanggal lahir itu mewakili seorang dan Sio itu hanya 1/8 bagian daripada keseluruhan tanggal lahir. Oleh sebab itu, apa yang diperkirakan oleh Sio kurang bagus, itu jangan percaya, buang saja jauh-jauh dan tetap apa yang harus dilakukan tetap harus lakukan. Dan kalau kita melakukan sesuatu, tentu akan mendapatkan sesuatu. Amin. Jadi jangan terlena, terpedaya oleh Sio. Jangan hanya patokan sama Sio ya. Yang diperkirakan bagus itu juga demikian. Baik, baik. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang membawa keberuntungan, tahun yang membawa kemakmuran, yang diprediksi bagus juga semoga didukung dengan daya juang yang tinggi. Yang biasa-biasa saja juga harus tetap berjuang karena sekali lagi kita yang bisa merubahnya ya Master ya. Sekali lagi terima kasih Master Xiangyi telah bergabung bersama kami di live event Tahun Baru Imlek. Dan pemirsa, demikianlah rangkaian Tahun Baru Imlek 2573 atau tahun 2022 kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan berguna. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Mercy Wijaya. Iya, kami pamit undur diri dan saat lagi program Selamat Pagi Indonesia akan hadir bersama rekan Marvin Sulistyo dan Gadis Bianca. Gong si Facai, Gong si Facai, 新年快乐。